Mungkin yang di sini Ji, yang di dalam mungkin tidak Ji. Enggak Ji, bagus Ji di sini. Warna biru Ji. Jangan sampai disentuh yang delete-nya mati semua. Iya, biar nih. Seorang itu bersabar saja. Jangan lagi diganggu. Saya ingat kisahnya itu ulama, dia apa namanya? Istrinya kurang bagus. Jadi teman-temannya bilang, "Ganti istrimu." Iya, karena kan Nabi Ibrahim ketika temui anaknya, siapa lagi? Nabi Ismail, dia dapat istrinya suka mengeluh. Dia titipkan pesan, ya, "Fal yughayyir utbata babi." Hendaknya dia ganti daun pintunya. Maksudnya istrinya. Tapi ulama ini dia bilang, saya lebih baik bersabar, takutnya saya ganti nanti dapat daun pintu lebih buruk. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Baik, di hari ini kita lanjutkan kembali dari praktik baca kitab kita dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dalam mengagungkan ilmu, kesimpulan dalam mengagungkan ilmu. Jadi ini kitab, ya saya lupa jelaskan ya, ini kitab sebenarnya khulasah, artinya ringkasan. Ada kitabnya lebih panjang, Ta'zimul Ilmi judulnya, tapi dibuatkan lagi khulasahnya, ringkasannya, kesimpulannya, intinya di sini intinya. Taib. Ini sudah kita baca sebelumnya. Qara al-Khatibul Baghdadiyu rahimahullahu Sahih al-Bukhari, dan sudah kita i'rab juga ya. Taib. Kemudian berikutnya kita baca dulu ini, kemudian kita saya terangkan cara menerjemahnya serta beberapa kaidah dalam terjemahan. Taib, tafadhal baca. Wakana Abu Muhammadin Ibnu At-Tabbani Iya. awwala ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Awwala, kenapa mati? Oh. Awwala atau awwalu? Awwala kan khabar kana. Iya, lanjut. Ibtidaihi yadrusul al-laila kullahu. Iya. Laila kullahu. Terus? Wakana Hmm. ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati bil lail. Anil. Iya, bil laili. Wakana ya'khudhu al-misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafnati Iya. syai'in minal aniyatil azimati. Terus? Yatazaharu Wa. wa yatazaharu bin naumi. Iya. Wa idza raqada akhrajal Iya. Bin naumi fa idza raqadat akhrajal al-misbaha al-misbaha. Terus? aqbala ala Jangan kol-kolah, biasa. wa aqbala Iya. alat darsi. Terus? Wa kun rajulan rijluhu alas saro Iya. sadatan wa hamatu himmatihi fawqa suraya samiqatun.
Sabiqatan. sabiqatun kotan Iya. wala takun syabbah al badani asyabal himmati Syabbal badani. asyabal himmati Syabbal badani. Coba baca dulu. syabbal badani Iya. asyabal himmati Iya. wa inna himmatas sadiqi la tasibu La tashi. la tashibu Iya. kana abul wafai ibnu aqilin ahadu asqiya'il alimi min fuqaha'il Azkiyai. Ka ahadu azkiyail. asqiya'i Iya. al alimi Hmm. min fuqaha'il hanabilati Karena alim tadi di situ bisa dibaca dua ya. Bisa dibaca alim, bisa dibaca alam. Tapi sebentar kita lihat mana makna yang lebih tepat. Terus yunshidu wa huwa fis samanina iya. ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna Waladini wa ya, ada lanya di situ kita. wa Nggak ada. karami Waladini wa karami. Terus wa inna maqtado sya'ri ghairu sibagatihi iya. wasyaibu fisya'ri ghairu syaibi bil himami Iya. Taib. Jadi ini kita selanjutnya sebelum kita lanjut menerjemah kita i'rab dulu ya atau kita terjemah dulu bisa. Kelihatannya kalau begini. Taib. Wa kana Abu Muhammadin sebelum diterjemah, sebelum kita terjemah, ada beberapa yang harus dipahami. Dalam terjemahan itu kan kalimat kalau dalam bahasa Arab ada dua. Kalimat jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu ada fi'il atau fa'il. Kalau jumlah fi'il atau fa'il, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Iya. Jadi dalam kalimat itu kalimat cuma dua. Kalimat cuma dua saja. Kalimat dalam bahasa Arab cuma dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ya, ini sudah berlalu bersama kita. Cara terjemahnya, kalau jumlah fi'liyah diterjemahkan dulu fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Jelas ya? Fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Ya, kalau dia jumlah fi'liyahnya, kalau dia fi'ilnya misalnya fi'il nakis. Fi'il nakis ini dalam artian kana dan teman-temannya. Kana dan kawan-kawan. Kalau kana dan kawan-kawan, ya,
maka cara terjemahannya bukan fa'il baru fi'il, enggak, karena enggak ada fa'ilnya. Hah? Kalau kana dan kawan-kawan yang ada apanya? Isim dan khobarnya, maka diterjemah dulu isimnya, kemudian kananya, kemudian setelahnya khobarnya. Paham? Ya, saya kasih contoh sebentar. Kita akan lanjutkan sebentar contohnya. Ada di tadi. Kemudian yang kedua, kalau jumlah ismiyah, ismiyah itu yang mana? Mubtada dan khobar. Ini saya rasa jelas. Mubtada'nya dulu, lalu khobarnya. Iya. Kadang sebelum menerjemah khobar ditambah kata adalah. Ditambah kata adalah. Iya, kadang juga tidak. Jadi tergantung konteks, disesuaikan saja. Jadi dalam menerjemah sebenarnya tidak ada kaidah paten. Terjemah itu bebas, bagaimana yang dipahami orang. Jelas ya? Jadi yang penting itu kita pahami dulu arti kata per kata, kemudian kita pahami i'rabnya. Ya, ini kalau menerjemah kalimat. Menerjemah kalimat ini sepertinya intinya. Ya, seperti ini saja intinya. Kalau yang lain itu selain itu, yang lainnya diterjemah sesuai i'rab. Diterjemah sesuai i'rab. Contoh misalnya, kalau kita terjemah objek, ya, objek tentunya kita terjemah setelah kita sebutkan fiilnya. Saya memukul, baru sebutkan objeknya. Jelas? Tembok misalnya. Saya minum air, saya melihat, langsung saja. Tapi kalau misalnya dia hal itu menjelaskan apa? Keadaan. Maka ketika kita terjemah, kita tambahkan dalam keadaan. Dalam keadaan. Sama misalnya naat. Naat itu artinya apa? Sifat. Maka kita tambahkan kata yang. Iya. Zaidun Zaid mubtada, rajulun khabar. Zaid adalah laki-laki. Kasih naat karimun, mulia. Zaid laki-laki mulia. Meskipun diterjemah satu-satu sebenarnya bisa mi. Zaid laki-laki mulia. Sebenarnya sudah jelas mi, orang paham mi kalau begini. Zaidun rajulun karimun. Zaid laki-laki mulia. Tapi karena rajulun adalah khobar, kita tambah kata adalah. Zaid adalah laki-laki. Karimun itu naat, kita tambah yang mulia. Zaid adalah laki-laki yang mulia. Itu kan lebih enak terjemahannya tuh daripada Zaid laki-laki mulia. Ya, lebih bagus, lebih indah. Zaid adalah laki-laki yang mulia. Seperti itu. Iya. Demikian pula bisa kita tambah juga berdasarkan jumlahnya. Misalnya dia isim mufrad, tambah seorang. Rajulun kan artinya laki-laki, isim mufrad. Boleh kita tambah seorang. Zaid adalah seorang laki-laki yang mulia. Jelas? Cara terjemahnya demikian. Ya. Jadi yang lain itu sesuai i'rab. Jadi tidak ada keharusan begini, keharusan begitu. Ya, contoh lain lagi. Kalau dia i'rabnya maf'ul li ajli. Maf'ul
li ajli. Iya, maf'ul li ajli itu sudah kita bahas bahwasanya dia adalah sebab terjadinya fiil. Iya. Maka kita tambahkan kata yang sesuai dengannya. Iya, karena. Iya. Jelas ya? Misalnya sumtu, saya berpuasa imanan, karena keimanan. Iya. Karena kalau kita terjemah misalnya, ini kan jumlah fi'liyah ini, sum, puasa, tu, saya. Iya. Puasa saya, iman. Jadi satu-satu dulu, sum, puasa, tu, saya, imanan, iman. Iya. Kalau kita mau susun, pelaku dulu. Saya, baru fiilnya. Saya puasa, nah gitu. Saya puasa iman. Iman di sini maf'ul li ajli. Jangan kita terjemah saya puasa iman. Apa itu puasa iman? Yang saya tahu puasa Ramadan. Nah, maka di sini karena dia maf'ul li ajli, kita tambah kata karena. Saya puasa karena iman. Jelas ya? Jadi di i'rab itu mempengaruhi terjemahan. Jadi orang ketika baca kitab itu tiga dia pikir. Apa bacanya? Satu. Iya. Setelah dia baca seperti itu, dia harus pikir lagi apa artinya nanti. Dua. Setelah dia pikir oh artinya nanti imanan itu iman. Dia harus pikir lagi apa i'rabnya supaya dia susun jadi kalimat yang sempurna. Jadi jalan betul otaknya, terkuras, habis. Makanya kadang orang yang belajar itu lebih cepat berubah. Iya. Jelas ya? Jadi di sini contoh misalnya kalimat yang kita baca tadi, kana Abu Muhammadin Ibnu Tabbani awal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Iya. Di sini kita harus perhatikan i'rabnya terlebih dahulu, baru kita lihat terjemahannya satu persatu, baru kita susun. Jadi yang pertama kita lakukan, ya baca. Setelah dibaca, i'rabnya. Ya, setelah di i'rab, baru artinya satu persatu. Arti kata per kata. Setelah itu yang keempat kita susun. Susun artinya. Jelas ya? Kapan tidak begini tidak akan sempurna. Ada kurangnya pasti. Iya. Jadi kita lihat dulu i'rabnya misalnya. Kana. Saya tidak tanya dulu ya, bentar. Ini saya contohkan dulu. Kana, iya, sudah berlalu bersama kita. Kana itu fi'il. Ini penting dibedakan. Kana itu fi'il. Ya, kana dan kawan-kawan yang ada itu bukan fa'il tapi isim dan khobar. Cara terjemahannya tadi isimnya dulu. Ya, ini. Isimnya dulu, baru kana, baru khobar. Ya. Sekarang kita lihat isimnya di sini adalah Abu. Abu. Kemudian Muhammadin mudhafun ilaih. Isim kana. Iya. Mudhaf ilaih. Saya kasih anu saja ya, inisial. Kemudian Ibnu. Ibnu ini badal. Badal. At-Tabbani mudhaf ilaih. Awala, iya, awala ini menunjukkan waktu. Di pertama, awal kali. Ini maf'ul fih. Jadi bukan khobarnya kana, bukan. Iya.
Ibtidai mudhafun ilaih. Sama hi-nya juga mudhafun ilaih, sama. Jelas ya? Yadrusu fi'il. Fa'ilnya mana? Mustatir huwa. Mustatir huwa. Kemudian al-laila, ya, maf'ul fi. Saya hapus ini ya, yang 4 ini. Ya, maf'ul fi. Kulla taukid. Ini belum kita ambil, tapi ini nanti saya ada pembahasannya di Miftah. Kalau hu-nya mudhaf ilai. Nah, sekarang tinggal cara terjemahnya. Oh, bagaimana caranya terjemah ini? Iya. Mudah sebenarnya. Karena terjemahannya adalah. Kita tinggal buka kamus, cari kana. Kana yakunu, ada, menjadi, terjadi. Saya sudah terjemah itu hari, 3 terjemahannya adalah, dahulu, atau menjadi. Nah, di sini kita bisa terjemah dahulu, bisa kita terjemah adalah. Iya. Kemudian isimnya yaitu abu. Abu artinya bapak. Setelahnya mudhaf ilaih, maka ini bapak kasihnya bapaknya. Jelas? Jadi satu-satu ya. Iya. Dahulu, di mana mau ditulis ini? Dahulu bapaknya Muhammad. Hah? Ibnu, anak. Iya, anak. Ibnu artinya anak. Bisa dicari di kamus. Kita mau cari di kamus semuanya bisa. Iya. Kita mau cari abu. Abu bapak. Hah? Ada ini paling atas. Iya. Mau tambah lagi Muhammad. Keterlaluan antum cari terjemahan Muhammad. Iya, Muhammad. Jangan sampai muncul begini Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah keliru. Ya, Muhammad itu nama. Jadi kalau nama jangan cari di kamus kodong. Ya, kemudian Ibnu. Ibnu kita cari. Oh, Ibnu anak laki-laki. Jelas ya? Bukan ini, bukan Ibnul Akhi. Ini ada tambahannya. Ibnul Akhi artinya keponakan. Ibnu anak, akhi saudara, anaknya saudara, ponakan. Ya, jadi ini Ibnu anak laki-laki. At-Tabban. Nah, ini juga nama, jangan kita cari di kamus apa artinya Tabban. Jelas ya? Nah, awala kita cari awal. Apa artinya awal? Kenapa jadi warna biru? Ya, awal, pertama, permulaan. Ya. Ibtida. Ya, ibtida artinya yang pertama. Ya. Jelas ini? Jadi tadi awal, permulaan. Ibtida pertama. Iya. Hi-nya, dia, dah? Permulaan pertamanya. Yadrusu, iya, cari. Kalau mau langsung yadrusunya, cari saja. Yadrusu, darasa yadrusu, belajar. Pokoknya ini Masya Allah ini kamus. Ya, antum tinggal buka, ketik, selesai. Nah, yang jadi masalah kalau yadrusuna, antum mau tambah lagi yadrusuna. Ya, kadang tidak muncul. Kadang tidak muncul tuh. Yadrusuna. Tidak bisa muncul. Kenapa? Karena waw nun domir. Waw di situ domir. Itu sudah tambahan, tak? Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Ya, kalau antum mau cari, yadrusu cari.
kata dasarnya. Yadrusu belajar. Al-laila, ya, lail, malam. Ya, al-laila. Jelas ya, malam hari. Kemudian kulla, semua. Ya, kulla, bukan kalla ya. Kalau kalla ya, lelah lesu letih jemu. Masya Allah. Nah ini kulla, setiap, seluruh. Ya, malam seluruhnya, seutuhnya. Jelas ya? Seluruhnya. Nah, sekarang kalau kita mau terjemah bagaimana? Nah, kita terjemah sesuai kalimat. Isimnya dulu. Dari awal ada fi'il kana. Isimnya dulu. Isim kana. Ini dulu diterjemah. Kalau setelahnya ada mudhof ilaih, ada badal. Paham? Kan ini kalimat ini kalimat kana, dicari isimnya dan khobarnya, tak? Sebelum kita terjemah khobar kana, kalau ada tambahan-tambahannya terjemahi dulu sebelum khobarnya. Jadi yang pertama diterjemah isim kana, satu, disusun. Kemudian sama mudhof ilaihnya. Kemudian kalau ada badalnya, karena badal ini tawabi. Kalau dia yang dia ikuti isim kana, berarti dia diterjemah di depan ki. Kan pengikut, pimpinannya di depannya, dia harus di depan. Nah, pelayan kan di mana saja bosnya, di situ dia. Di mana majikannya, di situ dia. Tawabi, pengikut. Maka badal selanjutnya ada mudhof ilaihnya, kasih ikut lagi mudhof ilaihnya. Jelas ya? Kemudian ada tambahan lagi maf'ul fih. Ini bisa kita ikutkan. Yang kelima ada mudhof ilaihnya, ikutkan juga yang keenam. Kemudian khobarnya nanti, ini khobarnya. Khobar kana, jumlah fi'liyah. Nah, baru diterjemah di khobar kana. Ini yang ketujuh. Kemudian maf'ul fi-nya, ya. Sebelum yang ketujuh, kananya dulu. Karena isimnya, baru pengikut isimnya, baru kana. Baru khobarnya yang ke-8, ini yang 9, kemudian yang ke-10. Nah, bagaimana terjemahannya? Kita lihat nih urutannya. Ya, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, ya, yaitu anaknya Tabban, permulaan pertamanya dahulu, gitu. Paham? Abu Muhammad ibnu Tabban, ya, bapaknya Muhammad, anak dari At-Tabban, permulaan pertamanya dahulu. Yadrusu, dia, failnya dulu, failnya. Dia belajar, iya, pada malam hari seutuhnya. Full, satu malam, tidak tidur. Sudah mulai paham cara terjemahnya? Kalau tidak mau pusing, langsung diterjemah. Dahulu bapaknya Muhammad ibnu Tabban, permulaan belajarnya, dia belajar di satu malam seluruhnya. Bisa Ji, kita mau mulai 1, 2, 3 dari awal dah. Tapi kadang nanti kalau sudah dibolak-balik kalimatnya, antum akan pusing. Iya, kalau tidak sesuai dengan i'rabnya. Kalau kayak gini enak, ini bisa diterjemah dari awal. Iya. Kalau mau lagi lebih mudah, tidak mau lagi sesuai i'rab dan urutan seperti ini, antum terjemahmi sesuai enaknya hati gimana? Nah, kalau mau diterjemah dahulu, ya, bapaknya Muhammad, anaknya Tabban, permulaan pertamanya belajar di setiap malam, di satu malam full seutuhnya, bisa. Iya. Jelas ya? Bisa. Jadi sesuai bagaimana yang diinginkan. Bebas di urutannya,
yang penting maknanya terpahami oleh orang. Itu intinya. Jadi dalam terjemah, ya kita belajar ini yang mana diterjemah duluan, yang mana setelahnya. Itu sebenarnya untuk membantu kita menyusun kalimat supaya terlihat lebih indah, lebih mudah dipahami. Tapi pada dasarnya bebas. Yang penting orang paham cara terjemah. Ya, kadang ada juga orang paham, ada orang terjemah, dia bisa pahami kalimat di buku, tidak bisa dia sampaikan maknanya. Ya, kadang seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Jelas ya? Ya, fakanat ummuhu tarhamuhu. Baik, kita mulai, saya tanya i'rabnya ya. Jadi jelas ini ya. Cara terjemahnya, pokoknya buka saja kamus. Di awal-awal harus sering buka kamus. Jangki langsung jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, jangan. Tapi buka kamus dulu. Kalau ada yang kita tidak tahu, harokati. Kalau ada yang kita kurang pahami artinya, cari kamus, baru kasih terjemahan. Tidak masalah itu kita tulis bin naumi, naum, tidur. Tulis di atasnya tidur. Ya, nanti kalau datang lagi naum, jangan lagi ditulisi. Apalagi kalau sudah dipahami itu dihafal min naum, tidur, naum, tidur. Nah, 10 kali berulang dalam satu halaman kita tulisi semua tidur, 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 tidur. Ah, itu kan berlebihan. Iya, makanya di antara adab, saya bukakan kitabnya. Dalam kitab Mustalah Hadis. Ya, coba lihat, antum perhatikan, saya belajar juga tulis arti. Jelas ya? Nah, di sini disebutkan adab dalam menuntut ilmu itu ya, ini wa yanfaridu at-talibu bi an yuwakkira syaikha wa la yudjirahu. Adab penuntut ilmu sendirian, maksudnya khusus penuntut ilmu, bi an yuwakkira. Ya, apa yuwakkira? Ah, ini sudah saya catat, hormati, taukir. Dia hormati syekhnya, gurunya, wala yujirahu, jangan dia buat gurunya tidak nyaman. Hah? Ya, kadang itu Ustadz, dulu saya, guru saya, kalau sudah selesai majelis tidak boleh ada bertanya. Iya, tidak boleh ada bertanya. Kalau selesai dia sudah berdiri toh, dia sudah tutup majelisnya, tidak boleh ada bertanya. Kenapa? Karena ini gurunya sudah lama duduk 1 jam. Dia mengajar, sudah mau lihat hijau-hijau. Nah, kita pergi tahan lagi dia, Ustadz. Tidak jadi lihat hijau-hijau. Nah, ini jangan dibuat tidak nyaman. Wa yursida ghairahu lima sami'ahu, dan dia ajari orang lain terhadap apa yang dia dengar. Wala yada al-istifadata li hayain aw takabburin, jangan dia malas tinggalkan ambil faedah karena malu atau sombong. Wa yaktuba ma sami'ahu taman, dia tulis apa yang dia dengar, kasih selesai sempurna. Tulis semua, jangan setengah-setengah. Nah, kecuali kita dibacakan ayat, nah, tulis awalnya saja. Kalau kita sudah hafal, kalau tidak hafal tulis semua. Iya. Kemudian wa ya'tani bit-takyidi wad-dhabti, dia perhatikan syarat dan ketentuan. Kayak bahas wudu, hukumnya ini sah dengan syarat. Nah, itu catat betul syaratnya. Karena itu yang penting, dan dhabtnya, ketentuannya. Jelas ya? Wa yudzakiru bimahfudhihi, dan dia murajaah yang dia hafal, liyarsakha fi dhihnihi, supaya kokoh dalam pikirannya. Iya. Demikian juga di sini termasuk yang harus diperhatikan al-musyakkal yuskal, al-muskil yuskal. Ya, al-muskil
yushkal, termasuk juga adab yang bermasalah diharokati. Karena kadang ada beberapa kata itu bermasalah. Kita mau baca alim tadi dah, alim atau alam itu harokati nanti. Oh ini dibaca li, oh ini dibaca lam, alam, ini dibaca alim. Kalau malak misalnya tiga huruf, kita harokati ini dibaca malak atau malik atau mulk. Karena kalau gundul begini, apa kita baca? Bisa malak, bisa malik, bisa mulk. Jadi diharokati, iya, diharokati di situ sesuai yang cocoknya apa, jelas ya. Jadi yang bermasalah harokatnya diharokati, iya. Ini beberapa adab yang disebutkan dalam kitab Mustalah Hadis. Masih banyak juga adabnya yang lain di sini ya. Masya Allah di sini. Iya. Termasuk juga di antara adab orang itu jangan tergesa-gesa dalam belajar, santai saja. Ada tonjitu waktunya. Yang penting belajar. Iya. Taib, kemudian kita kembali, fakanat ummuhu, kanat, apa kanat? Fi'il, isimnya ummu, kalau hunya hu, mudhafun ilaihi. Saya tutup kamusnya di tarhamu fi'il, mana fa'ilnya? Mustatir hiya. Kalau hunya maf'ulun bi. Iya. Tanha fi'il, fa'ilnya mustatir hiya. Kalau hunya maf'ulun bi. Iya. An huruf jar, qiraati majrur, bi jar, al-laili majrur. Mana khabar kanat? Tarhamu, enggak bisa. Tarhamu atau hiya atau tarhamu hiya? Tarhamu atau hiya atau tarhamu hiya? Tarhamu hiya, jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah, khabarnya kanat. Cara terjemahnya begitu tadi. Iya. Ibunya, ummu, ibu dah, hudia. Ibunya kanat, dahulu, tarhamuhu, merahmati, menyayangi dia. Menyayangi siapa? Abu Muhammad ini. Iya. Jadi ibunya dahulu menyayangi dia. Watanhahu, dan dia, ibunya maksudnya, dan dia melarangnya dari membaca di artinya di, bukan membaca dengan malam. Iya, membaca di waktu malam. Jadi ibunya dulu saking sayangnya sama anaknya, cepat kau tidur, ya tak? Baru jam 9 cuci muka, cuci kaki, tutup mata. Nah ini enggak. Iya, jadi di waktu malam dia larang anaknya untuk belajar. Jelas ya? Itu cara terjemahnya. Fakana ya'khudhul misbaha. Iya, kana al fi'il. Mana isimnya? Iya, huwa mustatir. Isimnya huwa mustatir. Ya'khudhunya isim fi'il huruf fi'il. Mana fa'ilnya? Huwa mustatir. Al-misbaha, iya, mansub ta maf'ul bi, iya. Wa yaj'alu fi'il, iya. Fa'ilnya mustatir huwa.
Kalau hu maf'ulun bihi-nya, tahta di bawah, tempat tah, dan dia mansub, maf'ul fi. Iya, al-jafnati, iya majrur. Kenapa bisa majrur? I'rabnya apa? Tahta tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Di sini alnya, makanya tidak di tahta. Iya, tahtanya kan di kitab, alnya di sini sedang ditanya i'rabnya. Mudhaf ilai. Iya. Alnya di sini lagi ditanya i'rab. Makanya tidak beral. Nah, sekarang terjemahannya bagaimana? Ya, kita terjemah isimnya dulu. Kana huwa, dia dahulu. Fa kan artinya maka. Maka dia dahulu mengambil, ya, dia mengambil misbah, lampu penerangan, lilin yang semisal dengannya. Wa yaj'aluhu, dan dia jadikan lampu itu di bawah jafnah. Jafnah ember besar. Ya. Di sini beliau terjemahkan syai'in. Ya, jafnati yaitu syai'in. Syai'in ini ya badal sebenarnya ya. Badal. Ya, bisa harusnya juga kalau dia badal itu pakai alif lam. Asyai'u, asyai'i, afwan. Asyai'i. Harus ma'rifah. Ya. Ini harusnya kalau dia syai' dibaca syai'un. Jadi khobar. Mana mubtada'nya dihapus? Iya. Huwa syai'un, dia maksudnya si jafna itu adalah sesuatu. Ya, enggak aja. Karena dia muannas majazi. Muannas bukan muannas asli yang bisa dinikahi. Karena enggak pernah ada orang nikah sama ember jafna. Tah? Bisa dipakai huwa, bisa dipakai hiya. Muannas majazi begitu. Iya. Dia adalah sesuatu, ya, minal aniyati, dari bejana al-azimah yang besar. Bejana besar, namanya apa? Ember. Iya. Apalagi ke bejana besar yang ditahu? Baskom. Iya, saya kutahunya ember, baskom. Apalagi? Gentong. Tong. Hah? Apa di situ? Di terjemahannya? Gentong. Oh, besar sekali. Iya, ini kan palingan penerangannya dia berupa lilin, tak? Lilin tidak seberapa, Ji. Iya. Taib. Boleh jadi juga gentong besar, dia kelabui mamanya. Iya. Fakana ya'khudhu, maka dia dahulu ya mengambil lampu dan menjadikannya di bawah jafnah, maksudnya meletakkannya, menjadikannya di bawah jafnah, maksudnya meletakkannya, ya, menjadikan si lampu itu di bawah ember, gentong, bukan genteng ya. Iya, di bawah gentong, di bawah ember, sesuatu berupa aniyah, berupa bejana yang besar. Jadi dia letakkan di dalam, enggak kelihatan lampunya, tuh cahayanya tertutup. Iya. Kemudian wa yatadhaharu bin naumi, wa yatadhahar. Apa artinya tadhahar? Sudah cari di kamus? Atau kita buka saja kamusnya? Dia kalau wazan tafa'al itu saling atau pura-pura. Iya. Tadhahara, bisa dicari langsung ya tadhahar. Iya, menganggap diri, berlagak. Berpura-pura, ya, berpura-pura menampakkan. Jadi dia ya berlagak bin naumi, berlagak tidur, mempertunjukkan tidurnya.
menampilkan tidur. Jadi dia simpan itu lampu di bawah ember, lilin di bawah ember, kemudian dia apa? Yatawahar, dia menampakkan ya tidur. Dia menampakkan tidur. Maksudnya dia seakan-akan sedang tidur. Ini tadi saya bilang, kalau kita mau terjemah sesuai arti, kadang susah. Ya, yatawaharu huwa. Yatawaharu kan fi'il. Huwa fa'ilnya lah mustatir. Kalau bi apa al? Bi. Ya, naum majrur. Dia menampakkan dengan tidur. Itu kan agak pusing tuh, agak rancu. Ya, yang penting kita mau jelaskan secara makna, dia menampakkan seolah-olah tidur. Bisa tambah-tambah mi, tapi jangan kita berlebihan dalam menambah. Iya. Iya, dia menampakkan tidur, berlagak tidur. Fa idza raqadat. Iya, fa idza maka apabila raqadat. Apa raqadat, Pak Chandra? Isim atau fi'il? Raqadat, fa'ala. Fi'il apa? Madi mudhari, madi. Di sini pakai ta. Ya, berarti domirnya, fa'ilnya mustatir apa? Pakai ta, tanda muannas, berarti mustatir hiya. Fa idza raqadat, akhraja. Akhraja juga fi'il. Fi'il apa itu? Af'ala. Fil madi, tapi ini tidak ada taknya, berarti fa'ilnya mustatir huwa, betul. Al-misbaha, fi'il fa'il, al-misbaha mansub, apanya? Maf'ulun bih. Betul, objek ta. Wa akbala, fi'il. Fa'ilnya juga mustatir apa? Huwa, karena tidak ada taknya ta. Ala, kalau ala huruf jar. Ad-darsi jar, berarti masa jar mansub, jar majrur? Iya, jar majrur. Jadi kata beliau, fa idza raqadat, maka jika dia raqada, tidur nyenyak, tidur pulas. Siapa yang tidur pulas? Si Abu Muhammad atau mamanya? Mamanya, karena di sini pakai tak mustatir hiya. Jika dia si perempuan tertidur pulas, maksudnya mamanya. Jika mamanya sudah ngorok, bahasanya ya tidur nyenyak, akhroja, maka dia, ini masalahnya kalau di Indonesia, dia ya dia, tidak dibedakan mana laki-laki mana perempuan ya. Kalau bahasa Arab dibedakan. Jadi apabila ibunya dia, ya si dia, maksudnya si ibu tidur pulas, maka dia, yakni Abu Muhammad, akhraja, mengeluarkan, ya akhraja, ya akhraja, mengeluarkan. Nah, ini paling atas. Maka dia mengeluarkan, apa yang dia keluarkan? Al-misbaha, apa? Lilin, lampu. Wa akbala alat darsi, akbala, ya, dan dia akbala, apa akbala? Ya, mendatangi, mendekati. Ya, akbala ala, dia mendatangi ke pelajaran. Ala ke, dia mendatangi atas pelajaran. Bagaimana cara terjemahnya kalau begitu? Ya, kita sederhanakan nih. Dia mendatangi ke pelajaran, maksudnya apa? Dia belajar. Kita kasih ringkas gitu. Fa idza raqadat, apabila dia si ibu sudah tidur pulas, maka si Abu Muhammad dia mengeluarkan lilinnya, lilin dan belajar. Ringkas. Akbala alat dars, belajar. Iya. Menghadap ke pelajaran, maksudnya belajar. Jadi dia berdosa ini enggak? Ya, berdosa ini tidak. Tidak sebenarnya. Jelas ya? Karena ini ya sesuatu yang sebenarnya jadi pahala bagi orang tuanya. Iya. Jadi pahala bagi orang tuanya. Taib.
Lanjut, lanjut ya. Selesaikan. I'rabnya di akhwat. Ada mic-nya? Fakun, apa kun? Isim fi'il huruf. Tidak ada akhwat dalam. Oh, ada. Iya, atau lagi berjalan terus mic-nya. Kamu, samping kamu. Oh, belum dikasih nyala. Saya kira baku oper-oper mic. Iya, tes. Kedengaran sudah. Kun, apa kun? Yang ngetes duluan tadi. Hah? Oh, berurutan. Iya, aturlah saja. Kun, apa kun? Ayo sembarang, siapa yang mau jawab? Kalau tidak ada jial. Sampai habis. Aldi? Kun. Apa kun? Hah? Tidak bisa nyala mic-nya. Hah? Tidak ada balasannya. Hai. Tidak dibalas. Tidak bisa nyala. Ya. Oh. Iya. Tidak apa-apa, saya nunggu saja. Ayo langsung jawab saja ya. Kun. Atau mau pakai wakil, satu diletakkan di sampingnya berjejer sampai dekat kasur, bisa. Kan 15 orang di dalam tuh, baku sambung mi suara. Kasih tahu mi sampingnya. Apa? Fiil, iya, fiil apa? Ya, dekat-dekat lagi di kasur biar jelas. Masalahnya lebih besar suara knalpotnya mobil truk. Fiil apa? Fiil amr, betul. Iya. Setengah mati juga tuh. Kita mual. Fiil amrnya tidak ada mic-nya nih. Tahu. Itu. Alhamdulillah. Bagus nih. Iya. Fiil amrnya apa ini kun? Temannya inna atau kana? Kana. Mana isimnya? Fil amr. Kalau fil amr mana fa'ilnya? Kan sudah berlalu kaidah fi'il amr fa'ilnya itu pasti domir. Kan perintah yang kita perintah anta antuma antum anti antuma antunna. Iya. Berarti kun kuna kunu kuni kuna kunna. Tidak bisa menyala mic akhwat kalau menyala mic. Tidak bisa menyala mic akhwat kalau menyala. Susah itu. Jangan mipale. Iya. Goyang kiri. Amplinya. Kalau ampli
15 juta nih. Iya, tapi mana fa'ilnya ini? Kita mustatir, bukan fa'il ya, isimnya mustatir anta. Iya. Rajulan apanya? Khobarnya, khobar kana, rijalu al mubtada. Ya, kenapa bisa mubtada lagi? Karena selesai mi kalimat kun fi'il amr kana kun, kana yakunu kun, qala yakulu kul, qala yakulu qaulan, qailun makulun kul, kana yakunu kaunan, kainun makunun kun. Paham ji? Ya, punnatena. Ya, langsung naktafi bihadzal qadar. Mana itu buku? Taib. Bala yabulu baulan, kana yakunu kaunan, kainun makunun, bul kun. Fil amr. Itu di atasnya. Fi'il amr. Fi'il amr kun. Jadi jangki bilang, enggak pernah dipelajari. Pernah. Fi'il amr, iya, kun rajulan. Selesai kalimat, adami isimnya, adami khabarnya, maka setelahnya diulangi. Rijalu mubtada. Iya. Kalau hunya Pak Chandra. Hunya Pak Chandra. Apa? Rijalu tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Berarti mudhafun apa? Bukan mudhafun huwa, mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi. Ini kan mubtada. Ini mudhafun ilaihnya. Ala apa ala? Jer. Ya, as-sara ada ala. Jer setelahnya majrur. Apa tanda jernya? Kasra, tidak kelihatan. Ala sarai, tapi tidak kelihatan karena alif belakangnya. Isim maksur. Sabitatan. Apa? Hal. Kenapa hal? Kenapa hal? Kenapa bukan maf'ul bih, maf'ul fi? Isim fa'il. Isim fa'il mansub. Ya. Isim fa'il mansub hal. Isim fa'il dari kata sabata. Sabata yasbutu subutan. Sabitun. Kasih tamar buto sabitatun. Kasih nasab sabitatan. Isim fa'il mansub, maka dia hal dalam keadaan menetap. Iya. Wahamatu, hamatu mubtada, himmati. Oh, belum ada khabarnya. Oh iya, mubtada rijlu, iya. Khabarnya ala sara. Jelas ya? Iya. Ala sara itu khabarnya, jar majrur khabarnya. Himmati al. Mudhaf ilai. Kalau hi mudhaf ilai juga. Fauqa, Pak. Fauqa artinya di atas. Menunjukkan apa itu? Tempat atau waktu? Di atas. Tempat. Iya. Itu berarti namanya dzarf. Mansub atau tidak ini? Pakai fathah. Mansub. Dzarf mansub maf'ul fi. Maf'ul apa? Maf'ul fi pakai f.
Dzarf mansub maf'ul fih. As-suraya, tinggal lihat fauqa, tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, berarti mudhafun. Tidak ada alnya toh, tidak ada al-fauqa. Bukan juga fauqon, berarti mudhafun ilaihi setelahnya. Jelas nih? Mudhafun ilaihi. Tapi kenapa tidak di kasrah? Karena alif belakangnya. Kasrah tapi tersembunyi. Ala surayyai. Tapi tidak bisa di kasrah tak? Samikotan, sama hal. Terjemahannya fakun. Ya. Di sini kita terjemah dulu isimnya. Isimnya. Maka kamu jadilah. Bukan jadilah kamu. Kamu jadilah seorang lelaki. Kakinya ala sara. Iya, lihat sara apa artinya, baru terjemah. Ya. Mana? Ini as-sara, tanah yang basah, yang lembab. Iya. Kalau paling atas sarra. Iya. Iya. Jadi di atas tanah. Jadilah kamu seorang lelaki, kakinya di atas tanah sabitatan. Dalam keadaan apa? Sabit. Iya, menetap. Mana? Stabil, tidak bergerak. tetap. Nah, jadilah kamu seorang lelaki yang kakinya di atas tanah dalam keadaan apa? Menetap di situ, tidak terbang. Iya, jangan jadi walet. Walet. Burung walet terbang. Iya, kan biasa wali bisa terbang, enggak walet itu. Kemudian wahamatu himmatihi, hamatu artinya apa? Puncak. Nah, ini hamatu, puncak. Ya, jangan top. Disesuaikan ki himmah. Ya, puncak semangatnya, puncak ambisinya. Fauqa suraya, di atas suraya. Suraya, apa suraya? Bintang. Iya, bintang 7, bintang kejora. Apa bintang kejora? Hah? Iya. Kadang kita butuh KBBI. Loading, jangan mi. Pokoknya bintang. Iya. Mungkin bahasa untuk bintang yang paling tinggi ya. Iya, puncak ambisinya adalah di atas bintang tertinggi, samikotan. Samiko, cari samik. Iya, samik, panjang. Iya, dari kata samako. Sin mim kof, samako, tinggi. Dalam keadaan apa? Tinggi. Iya. Puncak ambisinya di atas bintang dalam keadaan tinggi, maksudnya di atas betul. Iya. Wala takun syabal badani, kita langsung terjemah saja nih karena sudah mau masuk waktu. Wala takun, dan janganlah kamu, janganlah kamu takun menjadi syabal badani. Syabba itu khabarnya takun, mansub. Al-badani mudhaf ilaih. Iya. Muda badannya, asyabal himmati, tua tekadnya. Badan muda, tekad tua. Kalau istilahnya anak muda, mager. Jangan mager. Iya. Fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Karena sesungguhnya tekad yang jujur tidak pernah tua. Tekad yang jujur tidak pernah tua. Banyak orang ulama terdahulu nanti sudah beruban baru pergi belajar. Iya. Sudah lama mengembala kambing baru pergi belajar jadi ulama. Sudah lama jadi pabegal baru pergi belajar jadi ulama. Seperti Fudail bin Iyad. Jelas ya? Dia manjat mau melancarkan aksinya. Dia panjat rumah perempuan. Iya. Mau masuk merampok.
Tapi dia dengar ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum di surah apa lagi tuh? Al-Hasyr. Bukan, Al-Hadid. Iya. Di surah Al-Hadid. Dia dengar itu, dia turun tidak jadi. Ya, maka dia ikut pergi sama orang-orang waktu ketika dia berangkat untuk pergi belajar, tidak ada orang mau duduk dekat dia. Karena bahaya paluka. Apa begal? Alhamdulillah jadi ulama. Himmatas sadiq la tashib. Tekad yang jujur tidak pernah tua. Orang setua apapun kalau dia mau belajar jujur serius bisa. Pasti bisa. Karena Abul Wafa'i Ibnu Akilin, ya, Abul Wafa Ibnu Akil dahulu, ya, siapa itu Abul Wafa Ibnu Akil? Salah seorang yang cerdas, ya, orang cerdasnya ulama, alim, ulama, orang cerdasnya ulama dari fuqaha ahli fikih al-Hanabilah, ahli fikihnya Hanabilah, Hambali, Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Yunshidu, ya, dia yunshidu dari kata ansyada, yunshidu, bernasyid, ya, bersyair, ya, berdendang, bukan menyanyi ya. Iya, karena di sini ada menyanyi. Iya, berdendang, bersenandung, iya, bersyair. Wa huwa fis samanina, dan dia di dalam 80. Maksudnya dia di usia 80 tahun. Apa dia bilang? Masyaba azmi wala hazmi wala khuluki. Ya, kalau syair jangkit dulu i'rab, jangkit dulu i'rab. Karena banyak dihapus, banyak dihilangkan, banyak ditambah-tambah kalau syair. Masyaba azmi wala hazmi wala khuluki. Tidak muda, ya, syaba tidak menua. Azmi tekadku, wala hazmi. Apa terjemahannya hazm? Iya. Tidak tua tekadku dan tidak pula keteguhanku. Wala khuluki, tidak pula apa? Iya, karakterku. Iya, watak. Khuluk. Iya, watak, karakter. Jelas ya? Wala walai, tidak pula walakku, wala. Wala, iya. Kepatuhan, keloyalitasan. Wala dini, tidak pula agamaku, wala karami. Wa karami, tidak juga apa? Kemuliaanku, tidak menua. Wa inna maktaba, tiada lain yang berubah di umur 80. Jadi dia bilang, tidak menua ji tekadku, tidak pula keteguhanku, tidak pula akhlakku, tidak pula apa? Wala, iya, keloyalan, keloyalitasan, ya, keseriusan maksudnya. Tidak pula agama, tidak pula apa? Kemuliaan. Tiada lain yang berubah, rambutku. Yang berubah adalah, ya, rambutku. Innama itu tiada lain. Kalau ada innama, ada manya, jangan mencari isim inna dan khabar inna. Catat ya. Inna kalau ada manya, tidak akan ada itu isim dan khabarnya. Tidak akan ada mi isim dan khabarnya kalau inna sambungannya ma atau anna sambungannya ma. Iya. Dua, innama annama. Tiada lain artinya tiada lain. Tiada lain yang berubah itu, ya. Yang telah berubah sya'ri, rambutku, ghairu sibghatihi, tidak bentuknya. Rambutku berubah tapi bentuknya tidak. Bentuknya begitu ji. Tapi rambutnya yang berubah apanya? Warnanya. Berubah kita? Rambutnya tidak berubah. Ya. Tetap ji dalam bentuk helai-helai. Ya, tidak jadi ji kerupuk-kerupuk enggak. Iya, wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Dan tua di rambut itu bukan tua di tekad. Ya, tuanya beliau hanya rambutnya. Tekadnya tidak menua. Cukup ya? Ada pertanyaan? Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan Miftah yang pertama. Ya, nanti kalau bisa sholat asar di sini dah. Kalau laki-laki di sebelah di masjid. Iya. Jangan di rumah. Pakai jilbab itu. Iya. Supaya setelah sholat kita baca kitab dulu 15 menit.
Baru kita ambil miftahnya 40 menit atau 30 menit lah. Mana-mana cepat. Ahad depan ya, bukan ahad ini, ahad depannya lagi. Ya, yang baca nanti satu-satu orang saja. Satu-satu orang. Yang i'rab, yang baca, yang terjemah juga. Iya. Jadi dia yang baca, dia i'rab, dia terjemah. Saya benar kami? Ya, ngangguk-ngangguk kalau benar iya, kalau salah iya. Tapi naktafi bihadzal qadar. Ditunjuk saja, Dik. Ya. Tunjuk saja. Pokoknya catat nama-namanya yang sudah pernah belajar. Jami, afwan, mustami'. Oh, tidak ada mustami'. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.